anak-anakku yang baru kelas 10 baru di SMA Pariwisata Saraswati Kelungkung. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila, merdeka. Salam Gema Santi, damai. Anak-anakku semua kelas 1 baru yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, selamat bertemu dan selamat bergabung di SMA Pariwisata Saraswati Kelungkung. Untuk itu saya ucapkan astungkara syukur angai bagya kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ternyata anak-anak masih banyak, warga masyarakat masih banyak yang percaya kepada lembaga kita, yaitu SMA Pariwisata Saraswati Kelungkung. Itu dibuktikan dengan masih banyaknya anak-anak yang menggabungkan diri, mempercayakan dirinya untuk dididik dan dibina di sekolah SMA Pariwisata Saraswati Kelungkung. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang Bapak banggakan, saya selaku kepala sekolah sedikit akan menyampaikan mengapa ada SMA Pariwisata Saraswati Kelungkung. Anak-anakku sekalian, bahwa perjalanan sejarah SMA Pariwisata Saraswati Kelungkung ini cukup panjang. Kalau dihitung-hitung di tahun 2021 ini, 6 bulan yang lalu, 17 Januari, sekolah kita sudah berumur 44 tahun. Artinya bahwa Saraswati sudah ada di Kelungkung sejak 17 Januari 1977. Ya, tepatnya 17 Januari 1977. Itu artinya dengan tahun 2021 sekarang, Saraswati Kelungkung sudah ada 44 tahun di Kabupaten Kelungkung. Dan perlu saya sampaikan di sini bahwa SMA Saraswati itu adalah satu-satunya SMA yang pertama sekali ada di Kabupaten Kelungkung. Maksud saya adalah SMA swasta yang pertama sekali ada di Kelungkung. Nah, bagaimana perkembangan sejarah daripada SMA Saraswati? Baik, sebentar, sekarang saya mau sampaikan sekilas, ya, sekilas garis-garis besarnya saja. Sebab kalau saya sampaikan secara full dan detail, tidak cukup waktunya 1 hari saya bercerita di sini. Baik, anak-anakku sekalian yang tersayang, bahwa SMA Pariwisata Saraswati Kelungkung sebelum menjadi SMA Pariwisata Saraswati Kelungkung, bahwa Saraswati Kelungkung pada awalnya berdiri 17 Januari tahun 1977 bernama Sloa. Makanya pada zamannya sekitar tahun 80-an, Sloa Saraswati Kelungkung itu merajai sekolah di tingkat SMA di Kabupaten Kelungkung. Nah, dari Sloa itu pernah berubah menjadi SLTA. Itu berdasarkan Kepmen berapa saya lupa itu. Dan selanjutnya dari SLTA lagi berubah menjadi SMU. Begitu juga penjurusan-penjurusannya ada perubahan berdasarkan keputusan menteri. Nah, dari SMU itulah yang terakhir, puncaknya sekitar tahun 1999, ya, karena berbagai hal barulah dimulai tahun 2000 lahir yang namanya Semapsa. Ya, anak-anakku sekalian, perubahan SMU menjadi Semapsa itu mengalami perubahan yang sangat luar biasa, anak-anakku.
kalau saya ceritakan perkembangan sejarah daripada SMA Saraswati di Kelungkung luar biasa. Di mana pada zamannya sekitar tahun 80-an, SMA Saraswati yang disebut SLUA pada zamannya itu luar biasa. Ya, merajai sekolah tingkat SMA di Kabupaten Kelungkung. Bahkan SMA negeri hampir-hampir kalah dari jumlah siswa, dari prestasi akademik maupun dari prestasi non-akademik. Nah, seiring dengan perkembangan sejarah, ya, dengan berbagai faktor, baik intern maupun ekstern, tidak perlu saya ungkap di sini, bahwa perkembangan Saraswati semakin tahun semakin menyusut. Yang saya ingat itu dari tahun 89, 90 itu mulai sudah menurun. Ya, akhirnya di tahun 1999 itu mengalami masa nadir yang luar biasa, di mana sempat sampai tidak menerima siswa baru 1 kali tahun ajaran. Itu sangat luar biasa. Nah, dari keadaan seperti itu saya coba merenung apa kira-kira penyebabnya. Nah, setelah kita kaji, ternyata yang pertama, satu, dengan jumlah siswa yang sudah luar biasa, ternyata penanganannya kurang bagus. Ya, kemudian yang kedua, sehingga melahirkanlah kehilangan kepercayaan kepada masyarakat, sehingga sekolah kita ditinggalkan. Kemudian yang kedua, setelah kita kaji, ternyata alumnus daripada SMA itu belum menjanjikan, ya, mereka untuk bisa melangkah lebih lanjut setelah tamat. Ya, nah, sehingga dengan demikian, melihat fenomena-fenomena yang seperti itu, anak sekalian, satu, jumlah siswa yang banyak, penanganan yang kurang efektif, itu ternyata memberikan dampak yang sangat luar biasa, kehilangan kepercayaan di masyarakat, sehingga sambat laun kepercayaan masyarakat menurun, kepercayaan masyarakat untuk menyerahkan atau menitipkan anak-anaknya untuk bergabung Saraswati semakin menurun. Kemudian yang kedua, setelah anak itu tamat, harapan kita mereka bisa melanjutkan karena SMA, ternyata juga tidak. Mereka bekerja tanggung, sehingga banyaklah lahir pengangguran. Nah, dengan latar belakang itulah anak-anak sekalian, ada ide sekarang untuk berinovasi, mengembangkan sekolah itu. Bagaimana kita mengembangkan sebuah lembaga pendidikan yang mengikuti pangsa pasar, ya, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan fenomena yang terjadi, ya. Nah, sehingga dengan demikian adalah inovasi dari ide kami dari Perguruan Raya Saraswati Kelungkung yang mengalami keterpurukan seperti itu, untuk melahirkan sekolah yang berketerampilan, yaitu SMA yang berketerampilan, yang kami sebut SMA Plus Pariwisata, yang selanjutnya disingkat SMAPSA. Nah, itu latar belakangnya dulu. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan yang saya banggakan, bahwa lahirnya sekolah Plus Pariwisata yang sekarang disebut dengan SMAPSA, itu jelas kami punya kiat, punya inovasi, punya angan-angan dan punya mimpi yang luar biasa untuk bisa memberikan kontribusi yang lebih di masyarakat, kemudian memberikan nilai tambah kepada alumni, sehingga mereka begitu selesai di sekolah otomatis mereka siap secara ekonomi. Kalau siap, mereka bisa melanjutkan ekonomi dan akademik. Kalau memang mereka tidak siap, mereka akan bisa langsung bekerja dengan kemampuan keterampilan yang diberikan di sekolah. Nah, sehingga dengan demikian, dengan latar belakang itulah anak sekalian,
sekolah kita dengan nama SEMAPSA, Sekolah Menengah Atas Pariwisata Saraswati Kelungkung, punya moto yang namanya BTDC, yaitu anak-anak yang berkarakter, terampil, disiplin, dan cerdas. Dan untuk mencapai moto itu dibentuklah karakter anak-anak yang menjadi anak-anak yang siap, sigap, terdepan. Nah, itulah anak-anak sekalian, proses sejarah lahirnya SEMAPSA yang awalnya dari SLUA, SLTA, berkembang menjadi SMU. Ya, setelah mengalami terpurukan dengan latar belakang itu, inovasi seperti itu, lahirlah yang namanya SEMAPSA dengan moto BTTJ, sigap-sigap terdepan. Nah, anak-anak sekalian, melakukan inovasi dengan harapan yang begitu besar, dengan cita-cita yang begitu besar, jelas menimbulkan tantangan yang sangat besar juga. Ya, mengapa demikian? Perlu saya sampaikan di sini bahwa yang namanya SMA Plus Pariwisata itu pada esensialnya itu, pada intinya itu adalah bahwa itu adalah SMA yang sekaligus juga SMK. Itu pengertiannya. Mengapa saya katakan demikian? Karena dengan anak-anak bergabung ke SEMAPSA, anak-anak secara akademis formal, ya, akademis formal, anak-anak akan mendapatkan ijazah SMA. Ya, sesuai dengan jurusannya yang anak pilih. Apa jurusan IPA, IPS maupun IPB. Nah, di samping itu anak-anak sekalian, anak-anak akan mendapatkan sertifikat pariwisata karena ada pelajaran tambahan pariwisata. Ya, pelajaran tambahan pariwisata itulah skill, keterampilan. Mengapa begitu? Ya, seperti yang saya bilang tadi, anak-anak SMA belum tentu akan bisa melanjutkan semua. Ya, belum tentu bisa melanjutkan semua. Itulah makanya SEMAPSA punya terobosan secara akademik mereka bisa, secara skill juga mereka siap. Nah, sehingga dengan demikian, moto SMA SEMAPSA Kelungkung adalah anak-anak yang siap dan bisa, ya. Nah, anak-anakku sekalian, dengan adanya SMA Pariwisata Saraswati Kelungkung ini, yaitu yang disingkat menjadi SEMAPSA, di mana SMA yang berketerampilan, ya, untuk menyiapkan anak-anak secara akademik, mereka akan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan jurusannya. Kalau mereka tidak punya kemampuan secara akademik maupun secara ekonomi, mereka bisa melanjutkan mencari pekerjaan. Nah, di saat mereka bekerja, kalau mereka punya kemampuan nanti, terutama dari segi ekonomi dan perbekalan, mereka akan bisa melanjutkan studinya lagi. Nah, inilah standar ganda yang diciptakan, diinovasi oleh SMA Pariwisata Saraswati Kelungkung. Anak-anakku sekalian, dengan adanya inovasi ini yang namanya SMA Plus Pariwisata, artinya sekolah menengah atas yang berketerampilan, otomatis ini ada konsekuensi untuk menyiapkan sarana dan prasarana sekolah. Nah, sehingga dengan demikian, dari tahun 2000 SMA Pariwisata Saraswati Kelungkung sudah berbenah. Ya, dari tahun 2000 sampai sekarang, bahkan tidak sampai sekarang, mungkin sudah 4 tahun yang lalu, sekitar tahun 2015, sarana prasarana sekolah, terutama dari penyediaan gedung, sarana belajar, lab, perpustakaan, dan ruangan keterampilan, semuanya sudah siap. Ya, semuanya sudah siap, di mana ada ruang belajar, itu jumlahnya sampai 27 lokal. Kemudian ada ruang lab IPA, ruang perpustakaan, ruang keterampilan pariwisata.
Ini yang sangat luar biasa. Ini menjadi fokus kita di Saraswati. Sebab kalau tidak demikian, anak-anak sekalian, otomatis sia-sia nanti kita untuk menciptakan yang namanya SMA plus pariwisata. Nah, ruangan-ruangan seperti itu, utama adalah ruangan lab pariwisata, itu yang utama. Sebab saya tidak ingin yang namanya SMA plus pariwisata outputnya menjadi SMA plus teori nanti. Nah, sehingga dengan demikian yang namanya lab pariwisata itu lengkap, baik restorannya, housekeepingnya, kitchennya, barnya, spanya. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, itu sudah berproses, ya, berproses, sudah berjalan dan sudah outputnya sudah luar biasa. Kita akan bisa testimoni nanti anak-anak kita yang secara akademik sudah bisa mencapai yang namanya perguruan tinggi yang berkualifikasi. Nah, kemudian non-akademik bisa keterampilan, anak-anak kita sudah banyak yang mengarungi lautan kapal pesiar dan sekalian. Itu silakan anak-anak testimoni di masyarakat sekalian. Anak-anakku sekalian, terkait dengan itu yang namanya SMA plus pariwisata, artinya SMA yang ditambah dengan keterampilan pariwisata, yang otomatis akan terjadi modifikasi kurikulum anak sekalian. Nah, sehingga dengan demikian bahwa kurikulum SMA yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan, otomatis kita akan modifikasi di sekolah kita, ditambah lagi, dimodifikasi, sehingga yang kurikulum SMA yang pada sesuai dengan keputusan Menteri itu, alokasi waktu jam belajarnya per minggunya itu adalah 42 jam, yaitu kita modifikasi, kita tambah lagi 6 jam belajar, sehingga otomatis menjadi 48 jam per minggu. Itu artinya anak-anakku sekalian, anak-anak belajarnya per minggu setiap hari penuh 8 jam. Penuh 8 jam. Ya. Dari jam 1 sampai jam 8, 1 minggu penuh. Dari Senin sampai Sabtu. Mengapa demikian? Karena kurikulum SMA mengisyaratkan pelajarannya 42 jam, kita tambah dengan pariwisata lagi 6 jam. Menjadilah 48 jam. Nah, bagaimana struktur kurikulumnya nanti ada yang menjelaskan. Nah, terkait dengan itu, dengan alokasi waktu 6 jam, cukupkah? Belum. Pasti belum cukup. Untuk menghasilkan output yang betul-betul terampil, belum cukup. Nah, itulah makanya anak-anak sekalian, secara teori 6 jam kepariwisataan itu diberikan di kelas. Ya, apa-apa saja diberikan, nanti ada wakakurikulum yang menjelaskan. Nah, kekurangannya yang tidak bisa diberikan di kelas karena sudah penuh 48 jam, ya seperti praktek umpamanya. Nah, otomatis itu kan butuh waktu. Nah, inilah yang kita akan berikan yang namanya jam ekstra. Ya, jam ekstra. Sehingga ada yang anak-anak prakteknya sore hari, tapi lebih banyak guru-guru pariwisatanya mengambil anak-anaknya praktik pada hari Minggu, ya, full 1 hari dari pagi sampai sore, secara bergantian per kelas, ya, sehingga bentuknya dalam bentuk ekstrakurikuler, ya. Nah, itu anak-anak sekalian cara kita di sekolah di SMA Pariwisata Saraswati Kelungkung untuk memodifikasi kurikulum itu sehingga menjadilah SMA Plus Pariwisata, yaitu SMA yang berketerampilan secara akademik unggul, secara terampil siap sigap terdepan dan sekalian. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan pembiayaan? Saya tidak terlalu anak-anak sekalian. Mengapa saya katakan demikian? Karena sebenarnya sekolah dari awal, dari begitu mulai anak-anak sekalian, kita menamakan SMA Plus Pariwisata, kita tidak pernah membebankan kepada anak-anak yang namanya uang training, tidak ada. Cuma kami tidak mengumumkan.
kepada calon peserta didik baru, tidak diumumkan. Yang jelas di SMA Pariwisata Saraswati Klungkung dari awal berdirinya menjadi SEMAPSA tidak memungut biaya yang namanya uang training, kecuali biaya itu bersifat individu. Seperti contoh, kalau training perlu sewa kamar, itu namanya kebutuhan pribadi, perlu beli sabun mandi, perlu beli sikat gigi, itu di luar. Yang namanya uang training dikumpulkan oleh lembaga tidak ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan adanya bantuan pemerintah yang berbentuk dana BOS, anak-anak sekalian, dari 4 tahun lalu, sekolah kita di SEMAPSA tidak membebankan biaya praktik lagi kepada anak-anak, tidak. Ya, sekolah tidak memungut biaya praktik dari 4 tahun lalu sampai sekarang. Cuma kita tidak umumkan secara fair, secara baik lewat medsos maupun pengumuman. Tapi yang jelas, kita tidak memungut uang training, tidak memungut uang praktik, tidak memungut, kecuali itu memang merupakan kebutuhan individual, itu sifatnya individu. Itu terserah anak-anak sekalian. Ya, untuk itu anak-anak sekalian perlu dipahami bahwa kita hanya membebankan kepada anak-anak hanya satu, yaitu yang namanya uang komite saja. Ya, di luar itu, kalau ada uang pakaian, itu namanya biaya individual anak sekalian. Ya, yang namanya uang kebutuhan lembaga itu hanya ada satu, yaitu uang komite, uang tunggal. Yang lainnya tidak ada. Ya, nah itu perlu dipahami. Anak-anak sekalian, yang perlu saya sampaikan bahwa apakah dengan model begitu semua kegiatan sekolah bisa berjalan? Bisa. Ya, bisa berjalan dan sangat maksimal. Dan prosesnya bagus, hasilnya juga luar biasa. Ya, mengapa demikian? Satu, ada komite dari anak-anak sekalian. Yang kedua, ada dukungan dari pemerintah dalam bentuk uang BOS. Sehingga kegiatan ekstra berjalan luar biasa, kegiatan praktek pariwisata juga berjalan sangat luar biasa. Kemudian training anak-anak, kalau dalam situasi normal tidak ada yang tercecer, ya. Bahkan ada anak-anak yang training dengan terampilnya, dengan disiplinnya, dengan karakternya yang bagus, kadang-kadang anak itu direkrut kembali menjadi tenaga kerja di tempatnya mereka training, walaupun awal-awalnya dalam bentuk dingin sekali. Nah, bagaimana dengan ekstra? Ya, sama. Ekstra kurikuler berjalan luar biasa, ya, latihannya luar biasa. Bahkan beberapa dekade terakhir, tahun-tahun terakhir, bulan-bulan terakhir ini, kita banyak bisa berbicara di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Terbukti kemarin ada yang namanya lomba Widya Tarka, ya, sastra Bali, yang diselenggarakan oleh DPD Provinsi Bali. Bahkan di Klungkung kita bisa menyisihkan yang namanya SMA Negeri 2 dan SMK Negeri. Artinya kita juara 1 di Klungkung. Nah, setelah itu kita mewakili Kabupaten Klungkung di tingkat provinsi. Bagaimana di tingkat provinsi? Di tingkat provinsi juga kita bisa bicara. Kita mendapatkan juara 3 sekali. Ya, itu luar biasa. Artinya kegiatan ekstra sudah berjalan sesuai dengan harapan kita sekali. Nah, begitu juga dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya, ya, lomba-lomba yang lainnya. Detik-detik terakhir ini seperti ada lomba lomba dari BKKBN, kita dapat juara 3 juga, dan lomba-lomba yang lainnya. Ya, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, terakhir melalui kesempatan ini juga saya menyampaikan, mari bersama-sama anak sekalian menempa diri di SMA Pariwisata Saraswati Klungkung.
Mudah-mudahan nanti harapan orang tua kalian, harapan kalian, dan harapan sekolah itu bisa menyatu, menjadikan anak-anak yang sukses, alumni kita menjadi anak yang terampil, cerdas, ya, sehingga sukses nanti mengarungi kehidupan ini. Sehingga dengan demikian, sekali lagi pesan saya, mari belajar, belajar dan belajarlah. Jangan mengharap terlalu banyak kalau orang tua Anda mampu, ya, apalagi sampai tidak ada apa di rumah, ya, harus mengisi diri kalian yang motonya yang Pak tahu. Nah, ini ada pesan filosofi yang sangat mendalam dari seorang sastrawan luar biasa yang kita miliki di Bali. Beliau adalah seorang pendeta yang pesan beliau, yang tan ngelah karang awak, yang tan ngelah karang sawah, karang awak tandurin. Artinya apa, anak sekalian? Kalau bapak ibu kalian tidak punya sawah tegalan yang akan dikelola, diolah, dan dinikmati hasilnya, bentuklah diri Anda. Bagaimana caranya membentuk diri Anda? Isilah diri Anda dengan pendidikan. Di mana Anda mengisi diri pendidikan? Mari bergabung di SMA Pariwisata salah satu Klungkung. Semoga yang menjadi harapan kita bersama bisa terwujud. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.